Jujur, gara-gara bahannya apa? Saya malu jadi Habib. Karena apa? Super ketololan kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AADJ. Salam NKRI. Baik sahabat, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengupas tentang sosok Habib. Kalau kita berbicara tentang habaib, seorang tokoh atau seorang ulama yang tersambung sanad, tersambung darah dengan Rasulullah SAW. Kita sejak kecil sudah diajarkan di pendidikan, di pondok-pondok pesantren, kita diajarkan untuk menghormati siapapun itu orang. Kita sejak kecil diajari untuk bagaimana menghormati semua orang, junjung tinggi tata krama, akhlakul karimah terhadap siapapun itu. Terlebih terhadap para sosok guru, ulama, kiai, terlebih lagi sosok seorang zuriyah Rasulullah SAW. Sejak lama kita sudah diajarkan untuk memuliakan sosok-sosok tersebut. Tetapi belakangan ini kita melihat figur dari beberapa habib yang terkadang kita temukan kurang mencerminkan orang-orang yang membawa misi Rasulullah SAW, misi para ulama, misi para kiai, para ulama, para habaib. Karena sebelum itu kita kenal seorang ulama, seorang habaib itu tidak ada yang sosok seperti ini. Tetapi beberapa tahun ini kita melihat sosok seorang habib itu, oh ternyata begini. Semacam ada figur yang berbeda di sini. Sehingga dari kalangan ulama, dari para kiai, para habaib itu sendiri juga menjadi dilematis dengan adanya sosok figur ini. Bahkan tidak jarang beberapa habaib juga risih dengan keberadaan figur habib yang seperti ini. Kita tidak mempermasalahkan apakah itu habib beneran atau habib palsu, tapi kita hanya melihat apa yang mereka itu ajarkan untuk umat ini. Sehingga banyak orang yang mempertanyakan apakah seperti itu sisi lain dari seorang habib atau zuriyah Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sebuah pembahasan oleh beberapa kalangan para habaib yang memang risih dengan keberadaan sosok figur habaib yang seperti ini, karena terkadang terlihat tidak mencerminkan kehidupan Rasulullah SAW. Mungkin banyak para habaib, para habib keturunan Rasulullah yang memang secara nasab itu jelas, tetapi ada perasaan sedikit malu karena keberadaan sosok habaib yang mencerminkan seperti habib-habib yang sekarang ini. Oke, kita saksikan. Benar tuh ya Nabi. Padahal ini direkayasa semua. Supaya apa? Orang terkelabui atau gimana lah. Ada hipnotis. Jadi pas ketemu habib tuh ketemu Rasulullah. Padahal mereka ini semua otaknya di dalam apa? Fulus. Nah, kalau ada orang yang berduit, dia deketi. Insya Allah itu orang habis mabuk. Insya Allah itu orang mungkin ateis. Kalau ada duitnya, dapat tempat yang terhormat. Ini semua orientasi duit. Rata-rata habib-habib yang orientasi duit apa? Hidupnya glamor. Dulu miskin, kaya. Ada lagi yang bikin zikir-zikir. Dulu nggak punya, setelah jadi habib naik mercy. Lah, inilah pedagang agama. Saya nggak kaget dengan bahannya diungkap oleh Subis. Emang begitulah. Jadi minta doa aja duit, semuanya duit. Kalau orang nggak ada duit nggak ditengok. Inilah yang saya sudah tepat dari pertama. Dan sejenis bahan ini banyak. Beda dengan Habib dulu. Sekali lagi saya perhatikan ya, Habib dulu itu tidak pernah mencari nafkah. Hidupnya nggak glamor. Ada Habib Saleh Tanggul, hidupnya di kampung, nggak glamor. Mereka dulu kalau dapat duit dari orang, bukan dimakan buat dirinya. Karena apa? Setiap ada orang yang kaya mampu bertemu Habib ini, dia memelatakan duitnya, dia tahu Habib ini apa? Akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beda kalau Habib sekarang begitu dikasih, oh ini punya gue nih. Besok beli mobil sampai ada 3, 4, kayak Bahar. Itu jahiliyah itu pedagang agama. Sementara Nabi itu tidak pernah jual ayat untuk cari nafkah. Ini Habib-Habib gadungan sekarang ini. Habib dulu nggak ada hidup glamor, malah ngeluarin duit. Hidupnya sederhana. Belum lagi saya pernah lihat kemarin ada video sudah berakhir. Selesai ini muak lihat Bahar. Jujur, gara-gara Baharnya apa? Saya malu jadi Habib.
Karena apa? Super ketololan, kampungan. Ini orang udik. Orang udik miskin masuk Jakarta. Foto di tempat bedkip. Terus kemarin anak kecil duduk suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Nah, itulah dimanipulasi. Ada berapa hadis mengatakan sesungguhnya Allah melarang surga terhadap orang yang menganiaya ahlul baitku. Lah, ahlul bait ini diklaim apa? Untuk bahar. Bukan. Ada lagi hadis sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahlul bait saya. Tidak boleh mencaci maki, itu ada hadisnya. Itu ahlul bait, orang yang disucikan, bukan Habib. Ahlul bait di sini apa? Mereka yang telah disucikan pada Allah. Dalam surat dalam Al-Qur'an tuh wa yutadhiru tadhiro, yang sudah disucikan pada Allah. Siapa tuh? Itu 5 orang. Kenapa orang disuruh mencintai? Di situ ada ajaran suci Nabi. Jadi bukan sebatas cinta-cintaan aja. Kenapa orang suruh minta cinta kepada Nabi? Bukan cinta-cintaan aja. Oke. Habib Kribo ya. Saya justru suka dengan sosok Habib Kribo ini karena kenapa? Karena beliau itu seorang Habib dengan penampilan yang cukup nyentrik dan seakan tidak mau memunculkan kehabibannya. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa Habib Kribo itu Syiah, terserah. Tetapi Habib Kribo ini Muslim yang taat. Dia betul-betul mempunyai naluri kemanusiaan yang sangat tinggi, mau menjaga NKRI dengan sepenuh hati, sejalan dengan para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Saya justru sangat suka dengan karakter ataupun sosok Habib Kribo ini. Seandainya ada orang yang meragukan tentang kehabiban Habib Kribo ini, saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi apa yang dia sampaikan itu banyak hal-hal yang memang mengandung filosofi ataupun Islam yang rahmatan lil alamin, mengajarkan semua orang untuk dalam kesederhanaan. Terlebih dia sangat mengkritik sekali kalau orang-orang atau seorang tokoh para ulama yang hidup glamor. Kenapa? Kalau kita merujuk pada Rasulullah tidak mempunyai kehidupan yang glamor dari sisi duniawi, dan itu banyak terjadi pada Habib Kribo. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.